Halo semua, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana manusia pertama kali diciptakan? Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang penciptaan manusia menurut Al-Quran dan bagaimana perspektif ini berinteraksi dengan penemuan ilmiah modern. Dari tanah liat hingga teori evolusi, kita akan melihat bagaimana keajaiban penciptaan manusia menjadi topik perdebatan antara iman dan sains. Mari kita jelajahi misteri ini bersama-sama. Al-Quran menyampaikan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat yang dibentuk dengan sempurna. Dalam surah Al-Hijr ayat 28-29, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan setelah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak hanya merupakan kumpulan unsur fisik, tetapi juga diberikan ruh oleh Tuhan, menjadikannya makhluk yang istimewa. Penciptaan manusia menurut Al-Quran menggambarkan proses yang lebih dari sekadar pembentukan fisik. Tanah liat sebagai bahan dasar penciptaan menunjukkan hubungan manusia dengan bumi dan lingkungan sekitarnya. Hal ini juga melambangkan kerendahan hati, karena tanah adalah elemen yang paling sederhana dan rendah. Namun, setelah Tuhan meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia, manusia menjadi makhluk yang paling mulia dan memiliki tugas sebagai khalifah di bumi. Selain surah Al-Hijr, ada juga beberapa ayat lain yang menjelaskan penciptaan manusia. Misalnya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 12-14 disebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian menjadi setetes air mani, lalu segumpal darah, dan akhirnya menjadi tulang yang dibungkus dengan daging. Proses ini menggambarkan perkembangan manusia dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi makhluk yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa penciptaan manusia adalah proses yang terencana dan disengaja oleh Tuhan. Di sisi lain, teori evolusi yang diajukan oleh Charles Darwin dalam bukunya The Origin of Species menyatakan bahwa manusia berevolusi dari makhluk primata melalui proses seleksi alam selama jutaan tahun. Menurut teori ini, manusia adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan kompleks, di mana makhluk hidup secara bertahap beradaptasi dengan lingkungannya untuk bertahan hidup. Pandangan ini didukung oleh berbagai bukti fosil yang menunjukkan kesamaan anatomi antara manusia dan spesies primata lainnya, seperti simpans dan gorila. Penemuan fosil manusia purba seperti Australopithecus dan Homo habilis memberikan bukti tentang bagaimana manusia berevolusi dari nenek moyang primata. Fosil-fosil ini menunjukkan adanya perubahan anatomi yang signifikan, seperti peningkatan ukuran otak, perubahan struktur rahang, dan perkembangan kemampuan berjalan tegak. Para ilmuwan juga menggunakan teknik genetika modern untuk melacak hubungan evolusi antara manusia dan spesies lainnya, menemukan bahwa manusia berbagi sekitar 98% DNA dengan simpanse. Namun, teori evolusi ini tidak serta-merta menjelaskan semua aspek dari asal-usul manusia. Misalnya, tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang bagaimana kesadaran dan kecerdasan manusia berkembang. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa aspek-aspek ini adalah hasil dari proses evolusi yang kompleks.
tetapi tidak ada konsensus yang jelas di kalangan ilmuwan tentang bagaimana hal ini terjadi. Pandangan evolusi ini berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran, di mana manusia diciptakan secara langsung oleh Allah. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk yang unik dan berbeda dari makhluk lainnya karena memiliki ruh dan kesadaran akan keberadaan Tuhan. Ini menekankan bahwa meskipun terdapat kemiripan fisik dengan spesies lain, manusia memiliki dimensi spiritual yang tidak dimiliki makhluk lain. Ruh memberikan manusia kemampuan untuk berpikir, merasa, dan membuat pilihan moral yang menjadikannya bertanggung jawab atas tindakannya di dunia. Penting untuk memahami bahwa sains dan agama memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan asal-usul manusia. Sains berfokus pada penjelasan berbasis bukti empiris dan observasi, sementara agama menawarkan perspektif yang melampaui fisik dan masuk ke ranah spiritual. Dalam konteks ini, sains dan agama dapat dilihat sebagai dua cara pandang yang saling melengkapi dalam memahami kompleksitas penciptaan manusia. Banyak cendekiawan Muslim percaya bahwa kedua perspektif ini tidak harus saling bertentangan, melainkan dapat saling melengkapi. Sebagai contoh, penemuan ilmiah tentang kesamaan genetik antara manusia dan makhluk lain bisa dipandang sebagai cara Tuhan menunjukkan keajaiban ciptaannya. Beberapa ilmuwan dan teolog Muslim berargumen bahwa proses evolusi bisa jadi merupakan salah satu cara Tuhan untuk menciptakan keanekaragaman hayati di bumi. Mereka melihat evolusi sebagai mekanisme yang Tuhan gunakan untuk mengembangkan kehidupan di bumi, dan penciptaan manusia secara langsung sebagai langkah terakhir yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Pandangan ini mengakui bahwa terdapat berbagai tingkat pemahaman tentang asal-usul manusia yang melibatkan baik dimensi material maupun spiritual. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah alat untuk memahami ciptaan Tuhan dan kekuasaannya, dan bukan untuk menentang ajaran agama. Sebaliknya, ajaran agama memberikan makna dan tujuan yang lebih dalam terhadap penemuan ilmiah, dengan menekankan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Dalam menghadapi berbagai pandangan tentang asal-usul manusia, penting bagi kita untuk terbuka dan reflektif. Al-Quran memberikan panduan spiritual yang kuat, sementara sains terus mengeksplorasi misteri alam semesta. Bagaimanapun, penciptaan manusia adalah salah satu keajaiban terbesar, dan kita dapat mengambil hikmah dari kedua perspektif tersebut untuk lebih memahami posisi kita di dunia ini. Sebagai individu yang hidup di zaman modern, kita sering dihadapkan pada berbagai informasi dan pandangan yang berbeda. Penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami berbagai perspektif ini dengan cara yang kritis dan terbuka. Dialog antara sains dan agama dapat memperkaya pemahaman kita tentang dunia dan tempat kita di dalamnya. Dengan menghargai keragaman pandangan ini, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih luas dan mendalam tentang makna hidup dan tujuan kita sebagai manusia. Kita juga dapat mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh Muslim di masa lalu, seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, yang berhasil mengintegrasikan pengetahuan ilmiah dengan ajaran agama dalam karya-karya mereka. Mereka menunjukkan bahwa sains dan agama tidak harus saling bertentangan, tetapi dapat saling melengkapi dan mendukung dalam mencari kebenaran. Di era modern ini, kita menghadapi tantangan baru dalam memahami penciptaan manusia dan asal-usulnya. Kemajuan teknologi dan penemuan ilmiah terus membuka peluang baru untuk mengeksplorasi dan memahami misteri alam semesta. Penelitian dalam bidang genetika, astrobiologi, dan kecerdasan buatan memberikan kita wawasan baru tentang kehidupan dan keberadaan manusia. Namun, dengan kemajuan ini juga datang tanggung jawab yang besar. Kita harus memastikan bahwa pengetahuan yang kita peroleh digunakan untuk kebaikan umat manusia dan menjaga keseimbangan alam. Prinsip-prinsip etika dan moral yang diajarkan dalam agama dapat menjadi panduan yang berharga dalam menghadapi tantangan ini.
Di sisi lain, teknologi juga memberikan kita alat yang lebih kuat untuk menyebarkan pesan dan nilai-nilai agama. Media digital dan platform online dapat digunakan untuk mempromosikan dialog yang sehat antara sains dan agama, serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya harmoni antara keduanya. Dalam kesimpulan, diskusi tentang penciptaan manusia bukanlah hanya perdebatan antara sains dan agama, tetapi juga perjalanan untuk memahami siapa kita sebenarnya dan bagaimana kita harus hidup di dunia ini. Penciptaan manusia adalah salah satu keajaiban terbesar yang menunjukkan kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan, serta tanggung jawab kita sebagai penjaga bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Kita harus terus mengeksplorasi, belajar dan bertanya, sambil tetap berpegang pada nilai-nilai spiritual yang memberi kita makna dan tujuan. Dengan menghargai dan mengintegrasikan berbagai perspektif ini, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pandangan kalian. Apakah kalian lebih condong kepada perspektif agama, sains, atau melihat keduanya sebagai cara yang saling melengkapi? Sampai jumpa di video berikutnya.